bukannya. Selamat malam Pak Fadli dan Bu Fitri. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan elektronika digital praktikum mengenai topik rangkaian register geser. Selanjutnya berikut adalah anggota kelompok kami. Ada Arik dengan 3 NIM terakhir 052, ada Raditya Noval dengan 3 NIM terakhir 064, ada Kezia Sarasopia dengan 3 NIM terakhir 065, dan ada Irfan Hakim dengan 3 NIM terakhir 070. Ya, next. Yang pertama, cara penggunaan perangkat. Yang pertama ada SISO atau serial in, serial out. Berikut adalah gambar rangkaiannya. Rangkaian di atas merupakan serial in, serial out atau SISO yang dirangkai dengan menggunakan 4 buah IC7474N. IC dihubungkan dengan interaktif digital kontan sebagai masukan dan juga clock. Output key dihubungkan ke masukan IC selanjutnya hingga pada IC keempat. Output Q dipasang probe sebagai indikator keluaran. Next. Selanjutnya ada SIPO atau serial in, parallel out. Berikut ada gambar rangkaiannya. Rangkaian SIPO ini dibuat dengan menggunakan 4 buah IC7473N, yang mana merupakan IC JKFF. IC JKFF digunakan karena kerjanya yang dapat menyimpan 1 bit bilangan biner. IC tersebut disusun secara berurutan, di mana output Q dan Q IC dihubungkan ke input C dan K selanjutnya. Dengan konfigurasi demikian, maka setiap data serial yang diberikan akan digeser ke JKFF selanjutnya setiap kali sinyal clock berdetak. Clock dan clear pada semua IC dihubungkan dengan interaktif digital konstan yang merupakan pemberi sinyal 0 dan 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses pengerjaan praktikum. Yang pertama, saya menjelaskan tentang pengerjaan praktikum serial in, serial out, atau yang disebut SISO. Pada pengerjaan praktikum tersebut, yang digunakan IC 7474. Nah, ini datasheet dari IC 7474. Nah, selanjutnya, ini adalah skema rangkaian dari serial in dan serial out yang akan dirakit pada aplikasi multisim. Dengan mengamati datasheet IC 7474 dan skema dari rangkaian SISO, ini tampilan pada aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pengerjaan dari rangkaian serial in dan parallel out. Pada rangkaian serial in dan parallel out, IC yang digunakan pada pengerjaan praktikum yaitu IC 7473. Ini datasheet dari IC 7473. Nah, selanjutnya ini adalah skema rangkaian yang akan dirakit pada aplikasi multisim. Nah, dengan mengamati datasheet IC 7473 dan skema, ini ada tampilan rangkaian SIPO, serial in parallel out pada aplikasi multisim. Oke, selanjutnya ada hasil pembahasan. Next. Oke, ini ada untuk tabel kebenaran dari rangkaian SISO atau serial in, serial out. Next. Selanjutnya ada rangkaian CLK1 dengan input 1, CLK1, dan outputnya berupa Q1 yaitu 0 atau tidak nyala. Next. Untuk CLK2 inputnya berupa 0 dan CLK-nya berupa 0, maka inputnya juga 0. Next. Untuk CLK3 input berupa 0 juga. Next. Untuk CLK4 input berupa 1 dan CLK berupa 1, maka output Q1 berupa 1. Untuk yang kelima, input berupa 0, CLK berupa 0, maka output Q1 berupa 0.
Untuk yang keenam, inputnya 0, CLK-nya 1, maka output Q1 merupakan 1. Untuk yang ketujuh, input berupa 0 dan CLK berupa 1, maka Q1 berupa 1 juga. Selanjutnya ada tabel kebenaran dari rangkaian SIPO atau serial in parallel out. Yang pertama ada CLK1 atau rangkaian pertama dengan input berupa 0, CLR1, CLK 0, maka semua output 0. Untuk yang kedua dengan input 1, CLR1, CLK1, maka output hanya Q1 yang berupa 1. Untuk yang rangkaian ketiga, input 0, CLR1, CLK1, maka hanya Q2 yang bernilai 1. Untuk yang keempat, dengan output 0, CLR1, CLK1, maka output Q3 yang berupa 1. Untuk yang kelima, dengan input 0, CLR1, CLK1, maka hanya output Q4 yang bernilai 1. Untuk rangkaian ke-6, dengan input 1, CLR1, dan CLK1, maka ada dua input yang bernilai 1, yaitu Q1 dan Q4. Untuk yang ketujuh, dengan input 1, CLR1, dan CLK1, maka ada dua input yang bernilai 1, yaitu Q1 dan Q2. Untuk yang ke-8, input berupa 1, CLR1, dan CLK1, maka ada tiga input yang bernilai 1, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Untuk yang ke-9, input bernilai 1, CLR bernilai 1, CLK juga bernilai 1, maka ada 4 input yang bernilai 1, yaitu Q1, Q2, Q3, dan Q4. Untuk yang rangkaian 10 atau rangkaian terakhir, dengan input 1, CLR0, dan CLK1, maka semua input 0. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Dalam pembahasan SISO atau serial in serial out dibuktikan bahwa rangkaian ini telah dijalankan dan sesuai dengan tabel kebenaran, di mana saat clock 1 dan input bernilai 1, maka output yang dihasilkan adalah 0. Kemudian saat clock kedua, input bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 0. Dan untuk ketiga, saat clock ketiga, input bernilai 1, maka output yang dihasilkan adalah 0. Saat clock keempat, input bernilai 1, maka nilai yang dihasilkan adalah 1. Dan saat clock kelima, dan inputnya bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 0. Dan saat clock ke-6, input bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 1. Dan saat clock ke-7 dan input bernilai 0, maka output yang dihasilkan adalah 1. Perlu diperhatikan bahwa SISO hanya memiliki satu input dan satu output. Next. Berbeda dengan SISO, SIPO atau serial in parallel out ini memiliki satu input dan banyak output. Dan pada saat rangkaian dijalankan, terbukti bahwa rangkaian ini telah sesuai dengan tabel kebenaran yang ada pada slide sebelumnya. Dan saat clock pertama, input bernilai 0, maka output 1 hingga ke 4 itu akan bernilai 0. Dan saat clock kedua, saat input bernilai 1, maka output 1 bernilai 1, sedangkan output 2 hingga ke 4 maksud saya, itu bernilai 0. Dan saat clock ketiga, input bernilai 0, maka output 2 bernilai 1, sedangkan output 1, 3, dan 4 itu bernilai 0. Dan saat clock keempat, input bernilai 0, maka output ketiga itu bernilai 1, sedangkan output 1, 2, dan 4 itu bernilai 0. Dalam posisi ini, rangkaian menggunakan clear dengan nilai 1. Next. Dan saat clock kelima, input bernilai 0, maka output 4 bernilai 1, sedangkan output 1, 2, dan 3 bernilai 0. Dan untuk clock ke-6, input bernilai 1, maka output 1 dan 4 bernilai 1, sedangkan 2 dan 3 bernilai 0.
Dan saat clock ke-7, input bernilai 1, maka output 1 dan 2 bernilai 1, sedangkan output 3 dan 4 bernilai 0. Saat clock ke-8, input bernilai 1, maka output 1, 2, dan 3 bernilai 1, sedangkan output 4 bernilai 0. Dan saat clock ke-9, input bernilai 1, maka semua output akan bernilai 1. Dan pada clock ke-5 hingga clock ke-9 itu digunakan clear dengan nilai 1. Nah, untuk clock ke-10, input bernilai 1, dan clear itu bernilai 0, maka semua output akan bernilai 0. Maka ini membuktikan bahwa saat clear ini menjadi 0, maka rangkaian akan di-reset. Next. Perlu diberi perhatian khusus untuk menjalankan clock ke-6, praktikan itu perlu menjalankan clock ke-1 hingga ke-4, sehingga datanya terkumpul terlebih dahulu, sehingga dapat clock ke-6 itu dapat berjalan sesuai dengan tabel kebenaran yang ada di SIPO. Next. Kesimpulan dari praktikum yang telah kita lakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, untuk membuat rangkaian register geser berbasis IC flip-flop disusun dengan 4 JK flip-flop secara sekuensial dan dihubungkan antara satu sama lain. Selain itu, antara satu sama lain dalam rangkaian disambungkan input JK, clock, clear, dan probe sebagai input. Kemudian kedua, prinsip kerja dari beberapa IC register geser adalah menyimpan sementara data digit dan digeser secara sekuensial. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.